270 triliun dikorupsi. Wow. Lihat suaminya Sandra Dewi deh. Itu pas ditangkap ya, raut mukanya tuh nggak kelihatan sedih, santai gitu. Santai banget. Aura orang kaya emang begitu atau dia udah sadar nih kalau hukum di sini kan nggak ditakuti orang berbuat. Aduh, ngeri kali. Aduh, ini 270 triliun kalau lu pakai buat bayar kosan yang 8,5 per bulan, itu lu bisa ngekos sampai ribuan tahun. Nih buat yang bingung mana bedain Sandra Dewi sama Dewi Sandra. Kalau Dewi Sandra tuh yang pakai hijab. Nah, kalau Sandra Dewi yang pakai hajib. Ini kasus ini nih bikin cewek bingung nih. Giliran setia, korup ternyata. Aduh, mau kasihan sama Sandra Dewi lebih kasihan hidup lu. Sahur aja masih pakai gorengan diangetin. Miskin-miskinnya Sandra Dewi mah nggak akan denger tuh token bunyi. Kira-kira dimiskinkan nggak ya? Kalau cuma di penjara doang mah ya biasa ngebikin jerah. Keluar penjara juga harta masih di mana-mana. Ya semoga aja nggak ada fasilitas mewah. Dulu sih ada tuh yang menyetujui undang-undang perampasan aset, tapi sampai sekarang belum disasahin. Cie, takut ya. Gue yang takut sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar? Kalian sehat selalu ya. Semoga panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Alright, kita akan lihat ini para warga TikTok ya mengenai perkembangan kasus Harvey Moise ya, salah satu koruptor ya, kebetulan sekali itu suami dari Sandra Dewi ya teman-teman. Bukan Dewi Sandra ya, tolong please. Kalau kalian komen di Dewi Sandra tuh kalian salah tempat please ya. Kalian komennya harus di sini ya. Aduh, Sandra Dewi ya, bukan Dewi Sandra. Beda. Oke, langsung aja kita cus. Ini dia para warga TikTok berkomentar. Tonton bareng. Play. Nah, apalagi bang? Dari semua komen ya. Mengenai suaminya Sandra Dewi yang ketangkep karena kasus korupsi, menurut gue sih ini yang paling jauh sih. Gue yakin suami Sandra Dewi itu orang baik. Mungkin perbuatannya itu ada alasan untuk keluarganya. Mbak, udah jelas-jelas ketangkep kasus korupsi. Udah tidak ada yang bisa dibenarkan dari orang yang korupsi apapun alasannya. Mau untuk keluarga mau untuk emaknya mau untuk mertuanya mau buat anaknya, kagak ada tuh, nggak ada tuh ya bisa dibenarkan ya Mbak ya. Sumpah sih, dari segala jutaan miliaran komen yang komen tentang kasus ini hari ini, cuman ini doang nih yang menggelitik gue dan bikin gue gemes gitu ya, kepengen bikinin video khusus buat mbaknya gitu. Nah, gue tahu lu belain dia atau enggak lu masih mendukung dia gara-gara dia ganteng kan? Gara-gara dia ganteng kan? Ngaku lu, Kalau gue korupsi gimana? Lu bakal bela gue? Nggak gitu juga konsepnya bang. Lu juga sama, kalau korupsi lu ditangkap. Bener nggak sih pemirsa? Bentar, gue kan bikinnya malam. Kalian jangan salah paham kalau gue sambil ngopi sambil ngepep ya. Lanjut dulu ya. Sambil ngedengerin para warga TikTok berkomentar. Lanjut. Gue ganteng. Gue mirip tuh sama Harvey Moise. Banyak banget tuh yang komen. Katanya gue mirip sama dia. Jangan lo bang. Berarti emang terbukti ya. Kalau misalnya orang yang good looking, entah cantik, entah ganteng itu hidupnya tuh 50% jauh lebih mudah Kalau misalnya yang cantik ngelakuin kesalahan, udah toleransinya tinggi deh lo orang semua kagak dihujat kagak. Kalau misalnya orang yang nggak good looking, udah deh hinaan, cercaan, udah lu maki-maki itu orang tuh good looking. Pasti ada alasan. Kita doakan semoga kasusnya cepat selesai. Karena ganteng. Ini korupsi kasus yang merugikan negara. Jadi tolong jangan gimana gue gemes gitu, gemes mbak. Ini gemes aja gemes. 217 triliun itu anggota keluarganya 1 miliar orang apa gimana ya? Nah sekarang gue tuh lagi mikir 217 triliun itu tuh berapa banyak sih sebenarnya 217 triliun, 1 triliun aja itu 1000 miliar ya guys. Setahu gue ya 1000 miliar. Jadi kalau misalnya 217 triliun berarti ada 217.000 miliar ya.
Kalau misalnya 217.000 miliar dibagi 365 ya. Misalnya lu punya uang 217 triliun nih ya. Lu orang pakai satu hari 1 miliar aja ya. Satu hari 1 miliar aja. Itu habisnya itu 742 tahun cuy. Tuh kalkulator gua ya. Anjay. Gila gak sih? Jadi kalau misalnya lo mau ngabisin 217 miliar, 217 triliun ini, ya lu belanjain satu hari, lu belanjain 1 miliar aja. 1 miliar aja lagi. Bayangin coba lu jajan 1 miliar satu hari, itu habisnya tuh di 742 tahun. Lebih malah, 743 lah ya, kita bulutin ke atas lah ya. 743. Lu bayangin coba, ini yang namanya definisi harta 10 turunan kagak ada habis-habisnya nih kali ya. Iyalah, 742 tahun, gila, kita aja umur nggak sampai segitu, ya nggak? Wow, bayangin kalau misalnya 217 triliun ini kita beliin kerupuk kribo, dapat berapa ya kira-kira? Istrinya cantik, sering dimanja, jauh dari gosip, harmonis, suaminya ganteng. Ketangkep tuh gara-gara korupsi. Jadi kita nggak bisa ngejamin kalau misalnya memang kekayaan seseorang itu adalah hasil dari tak korupsi. Gimana dong? Sangat disayangkan sekali harus ditangkap oleh polisi. Karena memang artis yang satu ini jauh dari gosip, jauh dari kisruh rumah tangga. Karena harmonis. Dan si suami selalu memanjakan istrinya dengan kemewahan yang ada. Baru banget ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sabar ya mbaknya, Cici sabar, dan Kokon juga sabar ya, harus menekam di penjara. Sandra Dewi sama suaminya yang lagi viral, Koko tuh nggak pengen ngomongin mereka berdua, tapi buat kalian ibu-ibu atau seluruh wanita yang ada di dunia, dengerin ya. Iya bang. Pertama, jangan pernah kamu banding-bandingkan ya, calonmu atau suamimu terhadap laki-laki lain di luar sana. Bandingin kaya, bandingin ganteng, bandingin punya mobil, bandingin rumahnya mewah, gedungan, pekerjaan bagus. Dari kasus ini kita melihat bahwa banyak orang itu yang bilang bahwa Sandra Dewi itu beruntung. Kenapa? Dapetin suami yang ganteng, gagah, kaya raya, punya perusahaan gede. Jadi nggak usah kamu banding-bandingin apa yang kamu dapat sekarang, apa yang kamu miliki sekarang, suamimu sekarang, calonmu sekarang. Mau yang sederhana, mau yang cukup, mau yang pas-pasan. Bersyukurlah dan berterima kasihlah karena dia memberikan kamu makanan setiap hari dengan uang yang halal. Oke? Cakep. Kasus korupsi timah guys. Kenapa guys? Luar biasa. Greget gua mah. Mengakibatkan kerugian negara 271 triliun nih bos. Senggol dong. Sepanjang sejarah komunitas perkorupsian, inilah korupsi yang paling keren, super keren di koper komunitas perkorupsian. Keren banget bang. Koper. Korupsi jumbo di lingkungan pertambangan timah ilegal. Bayangin, dari 2015 hingga 2022 nggak ketahuan. Luar biasa, ya kan? Bangga nggak? Bangga dong. Ini baru 16 ekor loh ketahuan, ya? 16 ekor. Termasuk suami artis salah satunya lagi, ya kan? Baru 16 ekor satwa-satwa koper yang ketahuan di sini. Pasti masih banyak satwa-satwa koruptor lainnya yang kecipratan liur satwa-satwa koruptor ini. Apalagi PT Timah Tbk yang notabene merupakan anak perusahaan BUMN. Kebobolan nggak tuh? Pasti ada ordal kuat di dalamnya. Ordal, orang dalam. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada satwa-satwa koruptor jenis buaya di sini. Cuma belum ketahuan. Gue salpok sama giginya bang. Bang kece lo bang, kece banget bang. Oke, lanjut lagi guys.
Dewi Sandra diserang netizen guys. Ini cuma setengah Indonesia tapi netizennya. Gue udah duga semenjak kasus 271T ini mencuat, pasti aja banyak yang salah sasaran. Mungkin karena Dewinya sama-sama disandra kali. Belum Mbak Dewi yang sabar. Ramadan kali ini bener-bener dosanya Mbak Dewi diambil netizen setengah Indonesia. Gue kalian baik-baik ya. Silaturahmi minta maaf sama Mbak Dewi, datengin ke rumahnya kirimin parcel. Kenapa gue bilang netizen setengah Indonesia? Karena setengahnya lagi emang tahu. Nah yang setengah lagi nih nggak bisa baca Google Map gue rasa. Kalau Dewi yang ini mah baik-baik, insya Allah kafah, insya Allah istiqomah. Kagak tahu HP kenapa lo war. Lain kali itu kalau baca berita tuh pelan-pelan. Dewinya yang disandra atau sandranya yang di Dewi. Nggak salah sasaran kalian. Cubit ginjal kalian ya. Udah Mbak Dewi bikin bubur merah putih ganti nama biar selamat. Orang enak-enak ibadah malah di war. Ini baru sebagian yang gue tampilin di sini. Banyak banget loh yang nge-war. Kabar Mbak Dewi, astagfirullahaladzim. Istighfar. Ternyata hidup itu tuh memang gak seindah di layar sosial media. Jepat gua. Lu lihat ya Apa gimana bang? masih suka lu ngeliatin orang-orang yang posting-posting kemewahan, Bisa jadi dia pakai duit elu, bisa jadi dia beli barang-barang branded itu tuh ternyata pakai duit kita. Nih kayak lu semuanya nih para netizen yang kurang kerjaan demen banget kan lu ngeliatin orang-orang postingan kemewahan ya. Ih kakak cantik banget pakai baju itu kakak. Ih bajunya branded pasti mahal. Ih kakak cantik deh. Ih solawatin dulu rumahnya mewah banget. Ih kakak pasti duitnya banyak banget. Lu puji-puji ya kan. Lu nggak ngerti aja kalau mereka tuh pakai duit lu. Syukurin. Lu yang kerja duitnya mereka yang nikmatin, lu yang puji-puji. Gua nggak ngerti deh. Makanya netizen Konoha kalau disuruh sama emak lu itu tuh sekolah masuk kelas ya. Jangan sampai gerbang doang, biar lu pintar dikit. 271T dikorupsi. Oke. Gila nggak tuh? Gila. Gua kalau punya duit 271T, udah gue bayarin nih. Seluruh kambing di dunia ini gue bayarin, gue beli. Iya. Kaya lo bang. Monyet gue beli. Gue bagi-bagiin tuh monyet di jalanan. Gue lempar-lemparin tuh. Iya bang. Tamu nih yang lebaran ke rumah gue, gak usah tamu deh. Tetangga gue main ke rumah gue nih lebaran. Baru cium tangan nih salam-salaman. Gue kasih motor. Kaya. HR gue kasih Pajero. Anak-anak bocah nih gue beliin sepeda listrik biar pada ngayap. Terus tiap hari gue bisa umroh. Baru balik gue pesen tiket lagi, umroh lagi. Set dah bang. Baru balik lagi, gue pesen lagi, umroh lagi. 271T boy. Itu duit kalau gue sedekahin nih, mohon maaf, gue sedekahin, gue kasih ke orang yang nggak mampu. Iya bang. Gue kasih nih 100M. Itu orang yang nggak mampu langsung mampu. Itu duit 271T. Lu korupsi. Berita ya, seluruh wanita dan ibu-ibu di Indonesia ketika HM dijadikan tersangka korupsi itu bikin gue jadi belajar banget. Dulu tuh aku suka mikir enaknya kok bisa keluarga lain kayak crazy rich banget, kayak mereka punya lifestyle yang elegan, happy, apapun yang mereka mau tuh bisa mereka penuhi. Dulu aku pengen jadi orang yang kayak gitu, tapi setelah aku mempelajari ternyata nggak semua orang kaya itu bahagia. Semua orang mau kaya ataupun miskin, mereka tuh punya masalahnya masing-masing. Yang kita lihat tuh cuma sebatas yang di depan dan di sosial media. Dan namanya rumput tetangga tuh bakal selalu kelihatan lebih hijau. Padahal kalau kita lihat lagi kehidupan kita sendiri, sebenarnya hidup gue fine-fine aja ya. Gue cukup-cukup aja, bersyukur aja walaupun gue nggak punya jet pribadi, nggak punya rumah yang kayak istana mewah. Tapi gue tetap bahagia dengan apa yang gue milikin. Dan aku bersyukur banget punya keluarga yang selalu suportif. Aku sering cerita ke papi misalnya aku lagi capek cari uang, gimana ya pi bisa jadi kaya kayak orang lain, dan papiku selalu bilang kayak gini, jangan nge-compare diri kamu sama orang lain, apalagi anak konglomerat yang pasti kamu nggak bakal bisa ngalahin kekayaannya sama mereka karena mereka dari lahir udah kaya. Tapi kamu lihat ke kehidupan kamu dan sekeliling kamu aja, syukurin dengan apa yang kamu punya, karena bisa jadi kamu terlalu terbutakan sama kehidupan orang lain yang kelatannya indah, padahal sebenarnya kehidupan kita sendiri tuh juga indah. Lebih baik kamu hidup cukup tapi bahagia daripada kaya raya tapi nggak tenang. Kalau menurut kalian gimana? 271 triliun sampai terseret tuh nama suami Sandra Dewi. 271 triliun itu udah bisa bikin ibu kota baru deh. KPK tolong ya. Kalau tiba-tiba gue dengar ini tersangka-tersangkanya dianggap tidak bersalah atau dihukum 1-2 tahun, gue ngamuk ya. Kita ngamuk ya warga Indonesia. Itu 271 triliun buat orang-orang miskin kalau dibagiin, itu orang miskinnya bisa beli rumah masing-masing. Atau kalau dikembangkan ke infrastruktur Indonesia, udah maju Indonesia. Gue gerem. Boleh gue tunjuk gak? Gue gerem. Garam sekalian bang. Gue gerem. Boleh gue garam sekalian garam. Boleh gue tunjuk gak?
Ini manusia-manusia sekarang yang pamer-pamer harta ini. Kenapa bang? Kita kira ini semua ini yang hasil kerja keras, ternyata hasil peras. Korupsi 271 triliun. Oh mama. Itu kau bikin apa kau? Kau beli bakso berapa puluh ton? Kau makan dengan siapa? Apa bang? Itu kalau kau kasih kami orang timur, kan boleh beli kereta api berapa biji, boleh melintang dari Sulawesi sampai Papua. Melintang bang, bener bang. Melintang itu bang. Serakah sekali. Kami boleh bayar pajak, sumber daya alam kami tidak bisa kelola karena ada undang-undang. Kalau kami dapat apa? Rumah mewah Sandra Dewi dan Harvey Mois, mari kita bahas. Rumah yang seperti hotel bintang 5 dan lobinya yang luas seperti mall, sudah ada liftnya, memiliki dapur yang estetik, dan minibar yang mewah. Beralih ke dalam rumahnya, hunian Sandra Dewi dilengkapi ruang keluarga dan TV yang luas. Sandra Dewi memilih desain minimalis untuk kamar tidurnya dengan terlihat simpel. Dan Sandra Dewi melengkapi rumahnya dengan kolam renang minimalis. Tak hanya itu, di rumah Sandra Dewi ada lapangan khusus basket untuk kedua putranya bermain. Tidak hanya itu, Harvey Mois memiliki hunian mewah di Australia loh. Dia sering mengajak istrinya berkunjung ke rumah mewahnya di sana. Inilah bagian depan rumah Sandra Dewi di Australia. Dengan halaman yang luas, terdapat trampolin yang dipasang di permukaan tanah untuk tempat anak-anak bermain. Dan terdapat lapangan basket yang luas seperti rumah di Jakarta. Mengintip ruangan rumah Sandra Dewi di Australia, rumah ini dilengkapi perapian khas rumah-rumah di barat pada umumnya. Terdapat 5 kamar, termasuk kamar mandi yang didominasi dengan warna abu-abu dan kayu yang terasa natural banget. Gak heran Sandra Dewi dan anaknya betah di rumahnya tersebut. Dan tidak hanya rumah mewah, Harvey Mois dan Sandra Dewi memiliki pesawat pribadi yang mewah dan bernilai tinggi, memiliki fasilitas lengkap di dalam pesawat pribadi tersebut dan dirancang dipakai untuk berpergian dalam negeri dan di luar negeri. Dengan kasus Harvey Mois yang sekarang, menurut kalian gimana? Coba komen. Ini jujur ya, gue tuh paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi, cuman takut itu bersama Tuhan, gitu. Karena kalau jalannya udah mulai macam-macam karena gue kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, gue takut semuanya. Semudah itu Tuhan bisa ambil semua, karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rezeki, dikasih, terus bertingkah. Dengan sebentar Tuhan, hop, ambil. Aduh Sandra. Aduh, omongannya kemakan sendiri. Ya, tinggal macam-macam. Maka semua akan diambil. Dimiskinkan Anda. Miskinkan. Kita susah payah kerja keras sebanting tulang, tapi kita masih miskin saja. Bukan sistemnya yang salah, guys. Kita tidak korupsi. Iya. Aduh, oras. Macam mana pula kita? Jadi pertanyaannya, gue korupsi sama siapa? Mak gua. Udahlah, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.